rasa gelisah di hatimu, bila gelangkamu tak menentu hidupmu. Ingat masih ada seorang penolong bagimu, Dia tak pernah jauh darimu. Berseru dan memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Berseru dan memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Bapa Surgawi, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup, kami bersyukur kepadamu untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami mendengarkan firman Tuhan. Kami mau membuka diri kami, membuka hati kami, dan membiarkan firman-Mu tertanam dalam hati kami. Karena firman-Mu lah yang berkuasa menyelamatkan jiwa kami. Karena itu berfirmanlah bagi kami. Kami siap mendengar dan mau menerima serta menerapkannya dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup dan yang berkuasa, kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih, kita akan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan bertemakan doa yang dijawab dengan pengakuan kelemahan diri dan bergantung pada belas kasihan Tuhan. Yakobus 5 ayat 15 sampai 18 berkata, doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia, dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebagian besar dari kita lebih mudah melihat kelemahan-kelemahan dan kekurangan-kekurangan yang dimiliki daripada menyebut kekuatan dan kemampuan yang ada dalam diri kita maupun dalam diri orang lain. Karena kekurangan-kekurangan dan kelemahan-kelemahan yang terus-menerus dibesarkan, banyak orang kemudian memiliki citra diri yang negatif. Merasa diri tidak berharga dan tidak berarti. Ini menjadi sangat berbeda dari apa yang Tuhan katakan tentang citra diri kita dalam firman-Nya. Tuhan katakan dalam Yesaya 43 ayat 3 dan 4. Sebab akulah Tuhan Allahmu, yang Maha Kudus, Allah Israel.
juru selamatmu. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, berdasarkan firman ini, mari kita mengubah cara berpikir kita, mindset kita. Tanamkan dalam hati dan pikiran kita bahwa kita ini diciptakan oleh Tuhan sesuai dengan rupa dan gambarnya sendiri. Itu berarti kita sekalian memiliki kemuliaan, karakter, otoritas, dan hubungan yang istimewa yang hanya kita miliki dan tidak bisa dimiliki oleh ciptaan-ciptaan lain seperti tumbuh-tumbuhan, binatang. Ini adalah hubungan istimewa yang kita hanya miliki sebagai manusia yang diciptakan sesuai dengan rupa dan gambar Allah, dengan Tuhan sebagai Sang Pencipta kita. Di dalam Kristus, kita ini adalah manusia-manusia ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Sebagai manusia baru, kita tidak lagi hidup di bawah kutuk dosa, melainkan hidup di bawah kasih karunia, anugerah, dan berkat-berkat Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, seharusnya kita memandang kekurangan dan kelemahan diri kita dengan sudut pandang yang benar, untuk memotivasi kita berbenah diri dengan terus-menerus bergantung pada Tuhan dan belas kasihannya. Kita mengenal Musa. Musa dia sempat menolak ketika diutus oleh Tuhan karena merasa diri tidak mampu dan tidak fasih bicara. Tapi Tuhan kemudian menguatkan Musa. Dalam Keluaran 4 ayat 12 berkata, Aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Dalam kekurangan dan kelemahan diri Musa, Tuhan mengungkapkan bahwa Tuhanlah yang menguatkan dia, yang menyertai dia dan mengajar dia apa yang dia harus katakan. Demikian juga dengan Daud. Awalnya tidak lebih dari seorang penggembala domba. Bahkan keberadaannya sangat diremehkan dalam keluarganya sendiri. Dia tidak diperhitungkan. Demikian juga Gideon, seorang muda yang tidak percaya diri, yang minder, yang cenderung penakut. Karena itu dia pernah mengatakan, Tuhan, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manase, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Tokoh-tokoh Alkitab ini menceritakan kepada kita mengenai sisi tertentu dari hidup mereka. Bagaimana mereka ketika menanggapi panggilan Tuhan, mereka sangat sadar akan keterbatasan kekurangan diri. Hal yang sama juga terjadi dengan Petrus. Dia adalah salah seorang dari murid Tuhan Yesus yang berasal dari kalangan orang biasa, tidak terpelajar, dan profesinya hanya sebagai nelayan di Danau Galilea. Dalam Yakobus pasal 5 ayat yang ke-17, firman Tuhan mengungkapkan siapa itu Elia. Elia adalah manusia biasa. Dia sama seperti kita.
Dia juga punya rasa takut, khawatir, dan pernah frustrasi. Saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam menggenapi rencananya, kita belajar dari apa yang dikatakan dalam Alkitab. Tuhan itu justru selalu memakai orang-orang yang sederhana dan yang tidak terpandang di mata dunia untuk Tuhan pakai menjadi alat kemuliaan di tangannya. Tuhan mendengar dan menjawab doa Elia, yang Alkitab sebut dia sebagai manusia biasa, sama seperti kita. Dia juga punya rasa takut, khawatir, pernah putus asa, sampai-sampai dia berdoa minta Tuhan untuk mencabut nyawanya. Dari kisah Elia ini meyakinkan kita bahwa setiap orang percaya dengan latar belakang apapun memiliki potensi yang sama untuk menjadi orang-orang yang dipilih dan dipakai oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam kelemahan dan kekurangan diri kita, kita tidak usah minder. Tapi justru ketika kita menyadari kelemahan dan kekurangan diri kita, kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan dan belas kasihannya. Hati kita melekat kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, menaruh harapan kita pada Tuhan. Percayalah, sebagaimana Tuhan mendengar dan menjawab doa Elia, Tuhan yang sama jugalah pasti mendengar dan menjawab doa kita. Dia hanya sejauh doa. Amin. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu untuk firman-Mu yang kami sudah dengarkan. Kiranya Tuhan tolong kami, supaya kelemahan kekurangan diri tidak membuat kami minder, tapi justru akan memotivasi dan mendorong kami untuk bergantung pada Tuhan dan belas kasihan Tuhan. Dan ketika kami hidup dengan jalan yang demikian, ketika kami berdoa sama seperti Elia, Engkau menjawab dan mendengar doa kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami berdoa bagi setiap umat-Mu yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Siapapun kami mohon Tuhan, ulurkan tangan-Mu, pegang tangan kami. Pimpin tuntun kami, kuasai kami, kendalikan hidup kami. Dan kami serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam genggaman tangan Tuhan. Karena Tuhan yang berkuasa atas hidup dan mati kami. Kami berdoa bagi mereka yang sakit. Tuhan ulurkan tangan-Mu, jamah dan sembuhkan dalam nama Yesus. Yang lemah Engkau kuatkan dalam nama Yesus. Yang mungkin berkekurangan dalam hal ekonomi karena berbagai masalah yang sedang dihadapi hari-hari ini. Kiranya Tuhan juga buka jalan dan memberikan apa yang mereka butuhkan. Tuhan memberikan pekerjaan yang dari pekerjaan itu dapat menghasilkan uang untuk membantu dalam proses perjalanan hidup yang sementara di bumi ini. Kami berdoa dan menyerahkan umat-Mu yang mungkin sedang terpapar oleh karena penyakit di rumah sakit, termasuk juga mungkin karena COVID-19. Kami mohon belas kasihan Tuhan, ulurkan tangan-Mu, jamah dan sembuhkan dalam nama Yesus. Dan kiranya berkat-Mu yang berlimpah-limpah itu Engkau curahkan atas kami. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.